Bisa ya, pernah. Mungkin iya, secara nggak sadar pasti kita pernah. Itu juga sebenarnya pasti untuk kebahagiaan kita sendiri. Teman-teman dan para sedulur, melalui media sosial fenomena flexing semakin marak dan viral. Istilah flexing adalah digunakan bagi orang-orang yang suka pamer kekayaan. Apabila sebelumnya flexing dianggap tabu, saru, pamali dan tidak pantas, sekarang ini sudah dianggap lumrah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan status sosial, pamer kesuksesan, mempengaruhi orang lain, dan bagian dari strategi pemasaran. Bagaimana pandangan masyarakat dan studi lain tentang flexing? Flexing, kalau bicara flexing dikaitkan dengan literatur adalah dengan modus dan eksibisionis. Itu semua kecenderungan. Di modus itu adalah kecenderungan orang untuk memberitahukan apa yang dia lakukan, keberhasilan dirinya, apa yang sudah dicapai. Sebetulnya itu baik-baik aja kalau tidak berlebihan. Sementara eksibisionis adalah orang yang suka memamerkan sesuatu. Flexing adalah kecenderungan untuk menceritakan apa yang dia miliki, apa yang dia capai. Kebutuhan untuk memamerkan ini seringkali menjadi berlebihan dan menjadi tidak wajar. Banyak hal yang kalau sudah tidak wajar dan berlebihan itu akan menjadi hal yang negatif. Pendapat orang akan ada yang memuja mungkin, atau ada juga yang membenci atau nggak suka dan seterusnya. Nah, flexing itu tampaknya saat ini adalah sebuah tuntutan dari masyarakat karena dia merasa bahwa kalau dia melakukan flexing maka dianggap lebih dari orang lain dan dia bisa menjadi tenar, mencari rating mungkin, menjadi orang yang lebih dari yang lain. Menurut saya itu tidak baik karena tidak semua masyarakat di wilayah kita itu semuanya mampu. Menurutku flexing itu tentang orang yang nggak pede. Dia ingin berpenampilan mewah supaya bisa diterima di lingkungannya. Kalau untuk memamerkan keberhasilan atas kerja kerasnya dia sih bagus menurut aku, karena dia memberikan contoh yang baik tentang usaha kerja kerasnya. Tapi ada sisi negatif, contoh misalkan hasil kerja keras orang tuanya yang dia pamerkan, atau ya uang sumber pemasukannya nggak jelas, ya kayak udah kurang bagus sih menurut aku sih. Flexing sih sebenarnya wajar-wajar aja karena apa ya, suatu pencapaian tuh pasti membanggakan, jadi makanya aku bilang wajar-wajar aja. Pasti orang akan happy setiap pencapaian yang dia dapat dan dia bisa tunjukkan ke orang lain, ya makanya itu disebut flexing. Cuman yang membedakan lebih ke apa yang mau ditunjukkan sama gimana kadar seberapa besar dia menunjukkannya ke orang lain. Setiap orang punya asumsi sendiri. Setiap ada ngelihat orang lain yang flexing, itu pasti pikirannya selalu ada dua sisi nih. Ada yang memotivasi atau bahkan mungkin malah ngelihatnya dari sisi yang negatifnya. Itu aja. Sebenarnya ada plus minusnya. Minusnya itu kadang-kadang di media sosial seperti netizen atau katakanlah orang secara umum mengambil hanya segi enaknya saja tanpa memikirkan proses, sehingga hasil flexing itu sendiri sangat berpengaruh di dalam perilaku anak-anak muda sekarang. Flexing menurut saya itu tergantung dari tujuannya. Ada yang tujuannya marketing untuk memperkenalkan produknya yang mewah dan sebagainya. Tapi ada juga tujuannya yang untuk melakukan penipuan seperti yang sekarang kita lihat, ada robot trading dan sebagainya. Tetapi yang paling disorot saat ini tujuannya itu untuk pamer-pamer. Apalagi kalau yang pamer-pamer itu keluarga dari aparat pemerintah, aparat negara, ASN dan sebagainya. Ini
sangat tidak baik buat masyarakat, karena masyarakat akan merasa marah, untuk hidup aja sulit, mencari penghasilan sulit, sedangkan aparat negara dan keluarganya melakukan pamer-pamer dan membuat kecemburuan sosial. Jadi tidak baiklah dilakukan. Kalau buat aku flexing tuh nggak apa-apa sih. Kalau misalnya itu usahanya dia yang dia bangun ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia flexing cuman buat dilihat orang, padahal sebenarnya dia nggak mampu buat apa juga gitu kan sebenarnya. Bisa jadi dia itu ya dia buka pamer untuk dirinya sendiri, tapi emang dia orangnya juga suka update di sosmed untuk dianya sendiri, bukan untuk orang lain. Kesenangan dia sendiri aja betul. gitu. Tapi sebenarnya bukan buat orang lain tahu, tapi emang pengen self reward dirinya sendiri dan dia pengen ngepost untuk kebahagiaan dirinya sendiri kayak gitu sih. Pos pencapaiannya dia Iya, gitu betul. kan. Atau terkadang kayak kita nih ngelihat orang lain ada yang flexing, ya kita nggak tahu sih sebenarnya mereka itu merasa dirinya itu flexing sesuatu atau enggak, tapi kita bisa bahagia dengan orang itu flexing gitu. Jadi kayak kita bisa ngelihat orang ini bahagia, jadi kayak nular gitu Kebawa. kebahagiaannya, bisa jadi seperti itu. Jadi bagaimana pemikiran kita sendiri sih. Biasanya orang yang melakukan flexing itu dia butuh pengakuan. Drive-nya adalah external mode, artinya pengaruh eksternal itu sangat-sangat penting bagi dirinya. Perilakunya didrive oleh eksternal atau di luar dirinya. Itu sehingga dia perlu menampilkan hal-hal yang menyenangkan orang lain, hal-hal yang membuat orang lain tertarik untuk melihatnya sehingga memberikan komentar positif. Komentar-komentar positif itulah yang menjadi motivasi bagi dirinya. Kemudian yang kedua, dari sudut pandang profesional, meskipun apa yang ditampilkan, apa yang dipamerkan, apa yang dinarsiskan adalah miliknya sendiri, adalah hasil kerjanya sendiri, tapi bisa jadi loh ada orang yang secara ekonomi tidak semampan dia, tidak sejahtera dia, tidak sekaya dia. Nah, ini akan membuat kecemburuan sosial. Ini akan membuat dia menjadi tidak empati kepada orang lain dan orang lain tidak simpati kepada dia. Nah, ini berhubungan dengan etika moral, pantas atau tidak pantas. Suatu studi tentang flexing menunjukkan bahwa dampak negatif dari flexing antara lain adalah yang pertama, adanya potensi memaksakan keadaan. Mereka yang sudah terbiasa flexing akan selalu berupaya untuk flexing meskipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun. Yang kedua adalah sulit mendapatkan teman. Banyak orang menganggap jika memamerkan kekayaan itu dapat menarik perhatian banyak orang dan mudah mendapatkan teman. Namun faktanya malah mereka sulit mendapatkan teman. Meskipun banyak orang senang dengan kekayaan, tetapi banyak orang lebih senang berteman dengan orang yang tidak memamerkan kekayaan, tetapi tampil biasa-biasa saja. Yang ketiga adalah dapat mengganggu kepribadian. Seorang psikolog dari Knox College dalam bukunya The High Price of Materialism menjelaskan bahwa orang yang melakukan flexing memiliki sifat kurang empati, cenderung kompetitif dan tidak kooperatif, sehingga dapat mengganggu kepribadiannya sendiri. Di samping hal tersebut, masyarakat juga mempertanyakan sumber kekayaannya. Meskipun kekayaan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang baik dan halal, tetap saja memiliki dampak yang negatif. Apalagi sumber kekayaan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik, melanggar etika dan hukum, seperti korupsi, membodohi, dan membohongi masyarakat. Teman-teman dan para sedulur, lebih baik kita urip sakmadya atau hidup sederhana. Tampil biasa-biasa saja, tidak berlebihan, tidak flexing atau pamer kekayaan, meskipun kita memiliki harta yang berlimpah.
Marilah kita berempati kepada mereka yang kurang beruntung secara ekonomi. Syukur-syukur dapat berbagi rezeki kepada mereka. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.